The Law Ministry is proposing more changes to the country's civil justice system following discussions with industry stakeholders. Notaris dunia tengah berjuang untuk memperkuat ketahanan sistem civil law di tengah gempuran era digitalisasi dan pengaruh sistem common law yang semakin pesat. Belum terungkapnya kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa sejumlah aktivis reformasi Brigade 98. Beberapa waktu lalu, laporan dari Eropa menunjukkan bahwa sistem hukum di sana mulai melemah. Salah satunya dikarenakan karena banyak pengadilan yang menumpuk perkara. Padahal, Eropa dikenal sebagai pelopor civil law yang menjadi acuan bagi banyak negara. Namun, permasalahan di sistem hukum tidak hanya berhenti di situ saja. Di Inggris dan Amerika Serikat yang menganut common law, kasus beribu-ribu kasus juga menumpuk dan membuat proses hukum berjalan lambat. Di negara-negara mayoritas Islam, hukum Islam seringkali berbenturan dengan hukum nasional. Sementara di berbagai daerah, hukum adat perlahan mulai terisi oleh arus modernisasi. Dari berbagai persoalan itu, muncul satu pertanyaan penting. Sebenarnya, apa sih sistem hukum itu? Itu kakaknya lagi jelasin sistem hukum gak sih? Oh iya. Iya. Kamu ngerti gak sih Eren apa itu sistem hukum? Aku ngerti sih, tapi aku cuma beberapa aja yang tahu. Kamu taunya apa? Aku soalnya common law. Common law? Ya, common law itu apa, Eren? Jadi common law itu adalah sistem yang berasal dari Inggris dan dia itu menganut pada putusan-putusan keadilan yang dahulu atau jurisprudence. Artinya itu menganut pada putusan-putusan hakim pada zaman dahulu atau presiden. Nah, tujuannya common law itu untuk menciptakan keadilan dan menerapkan kepastian hukum yang berlandaskan pada putusan-putusan hakim terdahulu. Jadi, negara-negara yang menganut sistem common law itu ada Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Oh gitu lah common law itu. Ya, sekarang aku ngerti apa itu common law. Makasih ya Eren. Kalau kamu taunya apa tentang sistem hukum? Aku taunya Islamic law. Islamic law yang di Aceh bukan sih? Betul banget Eren. Islamic law itu yang diterapkan di Aceh. Tapi aku masih kurang paham sih tentang Islamic law yang di Aceh. Boleh jelasin secara ringkas gitu? Boleh banget. Islamic law atau hukum Islam itu kayak panduan hidup buat orang muslim supaya jalan hidupnya itu terarah dan sudah pasti sesuai kehendak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak semena-mena. Sumbernya itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, wahyu Allah. Terus yang kedua hadis, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijma, kesepakatan para ulama. Dan yang terakhir qiyas, menemukan kasus untuk menentukan hukum baru. Oh gitu. Terus kalau tujuannya apa? Pertanyaan bagus Eren. Islamic law atau hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan, bukan cuma ibadah saja, tapi seperti pernikahan, keluarga, pidana, jual beli, dan lain-lain. Itu Eren. Oh gitu. Ya aku sekarang paham. Makasih ya udah ngejelasin ke akunya. Oke. Sama-sama Eren. Eren, itu ada temen aku si Aksa. Aku nyamperin Aksa ya. Dadah, hati-hati Eren. Iya. Hai Aksa. Hai, Ya Aksa, kamu lagi lihat apa? aku lagi lihat poster sistem hukum. Oh, sistem hukum. Aku udah ngerti sistem hukum 2. Apa aja Pertama itu common law dan yang kedua itu Islamic law. Jadi common law dan Islamic law itu jadi begitu Aksa. Nah, kalau aku baru tahu tentang sosialis law. Sosialis law itu apa sih Aksa? Hukum sosialis itu hukum yang lahir dari sistem komunisme yang mementingkan keadilan bersama.
Berbeda dengan hukum-hukum lainnya, hukum sosialis itu tidak mementingkan kepentingan pribadi atau individu dan lebih mementingkan kepentingan untuk bersama. Dan negara itu memiliki peran besar dalam sistem ekonomi, politik, dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan untuk contoh negara yang menggunakan sistem sosialis seperti negara Cina, Korea Utara, dan juga Kuba. Nah, seperti itu. Oh begitu ya, aku udah paham. Itu ada Wafa sama Aksa, mereka lagi ngomongin apa ya? Lagi bahas apa nih? Kami lagi bahas sistem hukum di dunia. Oh, aku tahu nih. Yang paling aku tahu itu civil law sih. Jadi civil law itu adalah sistem yang berasal dari hukum Romawi kuno. Nah, hukumnya itu lebih ngandelin hukum yang tertulis. Jadi udah ada di undang-undang. Jadi kalau misalkan ada kasus, hakim itu nggak membuat peraturan baru. Dia pakai hukum yang udah ada. Jadi orang tahu yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Oh gitu ya Nina. Berarti setiap negara itu punya sistem hukumnya sendiri. Iya, betul banget Wafa. Setiap negara itu punya sistem hukumnya masing-masing. Gitu ya. Aku udah paham. Makasih ya Nina. Sama-sama Wafa. Benar, kalau dilihat dari perbandingannya, civil law lebih menekankan aturan tertulis dan undang-undang. Sedangkan common law berdasarkan putusan hakim. Jadi, kasus sebelumnya bisa menjadi acuan. Islamic law berdasarkan ajaran agama dan biasanya mengatur kehidupan umat dengan nilai keislaman. Sosialis law didasarkan pada ideologi komunis, berorientasi pada minimalisasi hak pribadi untuk kepentingan negara. Keempat sistem ini memiliki cara yang berbeda untuk mencapai keadilan, tapi memiliki tujuan yang sama.